Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, penonton-penonton podcast kita yang setia. Podcast ya, Dan jumpa lagi di podcast 25 tahun Teknik Elektro UGM. Kali ini sudah episode ke-7, Jay. Nggak kerasa tujuh ya, ya, udah 7. udah banyak banget ya Dan dari teman-teman. dan iya betul, dan mungkin karena sudah beberapa episode yang sudah kita publish di YouTube. Nah, sekalian kita himbau lah teman-teman untuk eh, itu loh, kalau kayak YouTuber itu Apa itu? subscribe, komen, dan like Oh, ya gitulah nah nanti video kita. nanti ngeditnya ditambahin Fis ya kan. Iya, Jangan lupa bunyikan lonceng, teng punya teng. lonceng. Iya, Ya masih seperti biasa saya J dan teman saya Visto akan menjadi host acara podcast ini. ya, Kebetulan kita di angkatan 1997 ya, angkatan 97 ya. Sudah 25 tahun kuliah. Jadi tujuan dari podcast ini seperti biasa sebagai ajang silaturahmi teman-teman yang silaturahmi. sudah Ya, lulus, sudah bekerja, sudah berkeluarga. Kabarnya sekarang kayak apa? kabarnya gimana? Sudah Ya, bertahun-tahun seperti nggak apa? ketemu kan, jadi kita pakai Ada momentum yang 25 tahun ini untuk saling berkabar lah, untuk saling betul. berkomunikasi Syukur-syukur bisa lagi. sampai 50 tahun nanti kan, Ya, walaupun udah syukur-syukur, kayak amin. tua-tua kita ada podcast kan nggak masalah. Ini dokumentasi 25 tahun nanti 25 tahun kalau kita masih panjang umur semuanya kita bandingkan 25 tahun 25 podcast sama tahun 50 lagi. tahun podcast. Udah beda pasti gitu. Oke, kita langsung ke Oke, bintang tamu kita siapa Fis nih? Bintang nah, tamu kita nih. Tolong diceritakan sedikit lah nah teman biar kita episode kali ini, saya tuh selalu nggak tahu, ini saya pribadi sih, saya selalu mengidentikan beliau itu dengan anak IT gitu loh, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena perawakannya IT banget gitu loh, dan kebetulan bukan karena kenapa. bukan karena itu ya suka jaga warnet ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, nanti kita tanya-tanya lah, kita tanya-tanya langsung ke yang bersangkutan, dan Oke. langsung aja deh kita Oke, kita panggil. kita panggil bintang Aku tamu panggilnya kita. Mas apa Om ini? Mas lah ya, biar Ya, akrab. Kalau dia dari Solo kan panggil Mas lebih enak kan gitu. Dari Solo ya bener ya. Aku nggak takut salah nanti. Oke, kita panggil Mas Albert Albert Pratama. Pratama. Halo Oke, Mas, selamat malam Mas Halo, Albert. selamat malam. selamat malam. Ya, Gimana Wajahnya kabarnya? itu loh. Ya, kan? baik, baik, Itu baik. kalau orang sehat ya Mas Albert ya. Sehat, sehat. Ini wajahnya ginu-ginu ya Mas Albert ini. Enggak, iya. Waduh, ini hampir menyusul masa ini. Kalau saya stabil Mas Albert ya kan. Oh Bisa ya, disusul ya saya khawatir. Iya, iya, iya. Oke, Mas Albert ya, selamat datang Selamat di datang. room podcast ini. Memang kita ya, pilih ke Mas Albert. Memang kita bukan milih ya, kita kontak ke semua teman yang kira-kira bisa dan mau untuk mengisi ini. Biasanya kita telepon itu yang kira-kiranya punya keunikan, punya sesuatu yang bisa di-sharing lah ya ke teman-teman semuanya. Dan puji syukur alhamdulillah beberapa teman kita sudah episode 7 Iya. Mas Albert. Jadi Mas Albert yang ke-7 yang kita siap. podcastin di malam Iya, ini. kita ajak Semoga ngobrol. bisa ngobrol santai, relax, fun, ya kan, nggak serius-serius amat. Pengen tahu lah masa kecil Mas Albert itu kayak apa. Ini sekarang lagi Langsung di Jogja kan perkenalan. ya, Mas Albert ya? Ya, saya di Jogja. Tepatnya Sleman sih sebetulnya. Tapi, tapi aslinya Solo kan, bener kan? Betul, betul. Aslinya Solo. Betul. Oh, masih memori saya masih oke berarti. Oke. Ya, jadi biasanya, Silakan memperkenalkan diri ya, Mas ya Albert. biasanya tuh kita biasanya memperkenalkan diri secara umum dulu, tapi nanti biasanya kita mulai dari masa kecil, Mas. Jadi cerita dari sejak mungkin SD lah, gimana SMP, SMA, terus nanti sejak kuliah. Ya monggo, nanti di biasanya aku sama J Kalau nimpali. ini nggak tahu ini hanya dugaan Fis ya, Mas. Ini hanya dugaan ya. Kalau teman-teman kita podcast sebelumnya itu pasti ada cerita quote unquote ada sengsaranya waktu kecil. Kalau Mas Albert ini nggak ada sengsaranya kayaknya ini. Kan penasaran masa kecilnya Nah, kayak apa? kita Waduh. coba kita makanya kita
Kita cari tahu lagi nih, bener nggak nih? Kita korek-korek, Korek. ya kan? Ya, Oke, Mas Abel silakan memperkenalkan diri. oke. Ya, terima kasih Mas Visto sudah diundang begini. Kemarin saya dikontak juga kaget, wah ini ada apa ini. Sebentar ya Vis, aku nonton yang lain dulu biar tahu kayak apa. Terus ya udahlah, ini ngobrol santai, oke boleh lah, boleh. Ya, saya asalnya dari Solo. Kalau tadi barusan Mas J bilang nggak ada sengsara-sengsaranya tuh ya, ya kayaknya juga enggak. Enggak, sebenarnya apa? Ya, sebetulnya gini, sengsara atau enggak itu kan mungkin bisa dianggap Tergantung ya. persepsi aja. Kita bagaimana menyikapinya kan gitu. Saya dulu lahir dan besar di Solo, lebih tepatnya di kampung Pasar Liwon. Itu Oh, kampung Arab. Nah, sedangkan saya kan bukan Arab. hmm. Jadi masa kecil saya seru, seru di tengah kampung Arab Hmm. itu. Jadi pengalaman yang Kampung Arab tuh menarik lah banyak orang Arab masa ya, Mas? kecil saya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin 80% tangga saya itu orang Arab. Jadi saya lebih akrab dengan kosakata ana, ente gitu. Oh, antum. Itu iya, dulu dulu belum banyak sih antum gitu. Ente gitu Ya, biasanya. ente ya. Jadi ya, jadi itu kecil saya di situ. Saya di situ sampai usia SMP, kemudian SMP saya pindah ke Solo, masih di Solo tapi di daerah lain yang lebih apa ya, heterogen lah gitu. Tapi masa kecil saya Pasar di Klewer itu kampung dekat itu Pasar Gede ya, masa Mas? Mas Abel ya? eh, Pasar Klewer, lebih dekat Pasar Klewer, dekat Oh, Pasar keraton Klewer. Ya, ya, Keratonnya. Oke, di oke. situ. Itu kalau masa kecil saya seperti itu. Saya dulu TK SD di sekolah swasta, tapi kemudian mulai SMP sampai nanti lanjut SMA kuliah di sekolah negeri saya. Tuh Swastanya di kalau mana, Mas? Kalau boleh tahu. di TK SD Marsudirini itu kebetulan waktu itu Oh, juga salah satu TK SD yang lumayan terbaik ya. Lumayan lumayan bagus. oke lah di Solo waktu itu. Nah, ini pertanyaan standar biasanya, Bis ya. Nah, lanjutkan. Ini kan Gimana kalau gimana? teman-teman dulu sekolah kelas SD itu, kelas 1 biasanya nggak pakai sepatu, Mas Albert. Mas Albert pasti udah pakai Waduh. sepatu. Oh ya, ya, ya kemarin saya nyimak ceritanya Mas Suroso ya. Tapi gini, ya, ya bukan Iya. hanya saya ya, Mas apa, Mas Rosid juga pakai sepatu kan ya kemarin. Iya, iya. Jadi Iya, iya. kalau kalau nggak bersepatu malah dimarahi tuh sama sama Iya bener, gurunya di iya. sekolah. Sama guru. Ya, Iya bener. gitu. Jadi bersepatu Mas Jai. Nah, oh, oke. Nah, itu kalau di Marsudi Rini berarti Betul, banyak teman-teman anu ya, teman-teman itu sekolah Katolik ya berarti ya? betul. Sekolah Bener Katolik. ya? Swastanya Ya, sekolah Katolik ya? Oke. betul, Berarti lingkungannya teman-teman banyak kan teman-teman anu ya di komunitas Katolik ya. Nah, betul. dari masa kecil itu ada nggak sesuatu yang memberi apa ya, memberi semangat, memberi inspirasi di teman-teman itu dulu prestasinya kayak apa sih waktu SD gitu kira-kira waktu di sekolah Waktu di di SD. SD kan. Ya, SD itu gini. Jadi kalau kalau sekarang saya diwawancara bisa ngobrol santai seperti ini, itu Iya. dulu waktu SD itu saya sangat sangat penakut, sangat pemalu. Oh, Jadi masuk SD itu apa ya? Saya merasa, waduh kok banyak orang asing, terus masuk ke tempat baru, gurunya nggak ada yang kenal, temannya baru semua nggak ada yang kenal. Itu saya apa ya? Pemalu seperti itulah saya dulu itu. iya Tapi iya. untungnya waktu itu saya secara akademis cukup berprestasi lah. Cukup berprestasi. Ya, Oke. jadi itu akhirnya menumbuhkan rasa percaya diri saya sendiri.
oh ya ternyata saya tuh sekolah bisa dan saya diterima oleh teman-teman, oleh guru. Seperti itu kira-kira. Ma- Prestasinya kayak apa Mas Albert? Kalau dulu itu kan sekolah masih ada ranking ya. Ranking itu ya Ya. ranking 1, 2 gitulah gantian sama teman-teman. Mas Albert berapa bersaudara sih di rumah? Saya 2, saya anak pertama, kemudian Yang ada adik pertama. saya 1, cowok juga. Eh, Orang tua kerja di Solo itu sebagai apa ya? Swasta, Swasta wirausaha. Ya, atau wirausaha? orang tua saya tuh wirausaha. Ayah Wirausaha. saya punya perusahaan kok kecil gitu, industri rumah tangga. Oh, Mereknya apa Mas? Wah, mereknya Irian. oh iya. Mungkin kalau Oh, di emang. Jawa Tengah nggak banyak tahu ya, karena banyak dipasarkan di Jawa Timur dan Hmm. di Sumbawa. Ini warga saya di sini juga ada orang Klaten. Dia itu Ya. suplai bulu Oh ke ya, Pasar Senen, ya, ya kan? Jadi bulunya dari Klaten, disuplai ke ya, Pasar Senen dibuat kok. Terserah lo mau merek Bulu apa, bulu apa sih? terserah. ya. Bulu angsa, Ada yang bulu bulu itik, angsa, ya ada bulu yang itik. bulu ayam, macam-macam. Tergantung kok. Dulu waktu kecil Ya, sering bantuin di pabrik itu, Mas. eh mungkin dulu gini, kalau kalau liburan ya Heeh. terutama niatnya mungkin disuruh membantu Mm-mm. di pabrik itu, Iya. tapi jadinya malah ngisruh malahan. Oh, anak-anak Ya ya, karena waktu anak kecil dimainin. lah ya, maksudnya Iya, iya, iya. disuruh misalnya disuruh ngelem gitu ya, terus ngelemnya jadi berceceran, malah ngerepoti yang kerja gitu. Ya seperti itulah. Oh, Mama juga ikut membantu di perusahaan Ya, 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 Bapak ya? ya. memang perusahaan keluarga berarti ya. Itu sampai sekarang masih ada perusahaannya, Mas? Sampai sekarang masih Wah, luar dijalankan biasa. orang tua saya. Masih sama orang tua Ya, langsung pegang. Oh enggak, iya, iya, iya. Wow, Ya ini keren. kebetulan anaknya nggak juga tahu nggak wirausaha. apa ya. Saya di Jogja Nggak tertarik ya? dan saya di bidang lain. Adik saya Mm-mm. juga di bidang lain kebetulan di Solo dia. Jadi ya mereka masih masih menangani lah. Nggak tahu ini nanti terus siapa ini yang mau melanjutkan ini. Iya, iya. Nggak pernah diminta sama Bapak untuk lanjutin. Waduh. Gini, saya respect sama orang tua saya karena mereka memberi ruang lah. Maksudnya anaknya pengen berkarya di bidang apa, mereka tidak menghalangi, tidak Iya, kemudian harus meneruskan yang di rumah gitu, enggak. iya, iya. Dikasih Walaupun kebebasan saya lah. tahu pasti ada keinginan itu pasti ada lah. Ya wajar Mm-mm. ya orang tua Iya. ada keinginan itu ada. Tapi saya menghargai mereka Berarti, karena mereka memberi ruang itu. Hmm. berarti Bapak demokratis orangnya ya kayaknya ya. Lebih soft ya. Ya mungkin istilahnya kalau sekarang seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau bapaknya soft, ibunya yang galak biasanya. Bener gitu gak? Enggak, Enggak ya? enggak. Apa mereka berdua kok Berarti kalau apa Bapak eh, demokratis ya. saya Soft. menganggapnya eh, bukan orang tua yang apa ya, yang kaku, yang maksa gitu enggak. Jadi selalu ada ruang untuk ngobrol, untuk apa harapan anaknya seperti apa, anaknya punya pendapat apa itu Iya. didengarkan. SD sudah mulai kenal komputer, Mas Albert? Sudah senang Belum, kebetulan. komputer? Belum Jadi ya? gini, belum. Jadi SD itu saya belum, dalam artian belum punya ya, belum punya komputer belum. Tapi pernah main ke tempat saudara, dia punya Mm-mm. komputer waktu itu masih sebelum 286 kayaknya, belum 286. Eh, masih lama Itu itu. ya main-main apa Frogger itu ya, ya seperti itu. Itu Eh, persentuhan pertama saya dengan komputer itu usia SD. eh, Cuman saya lupa kira-kira Uji kelas berapa, Mas? usia. Nah itu saya lupa itu kelas berapa. Tapi sepanjang usia SD saya belum punya komputer di rumah. tapi sudah punya ketertarikan gitu nggak? Kalau tertarik ya tertarik sebatas anak-anak ya, maksudnya eh, Anak-anak. pengen main gamenya gitu. Tapi untuk tahu lebih jauh belum. Tapi kalau waktu SD itu saya malah tertariknya elektronika sebetulnya.
Jadi Oh, gara-garanya saya langganan majalah Bubu waktu itu. Nah, iya di iya salah iya. satu edisinya itu mereka mengenalkan mengenai elektronika. Kemudian ada edisi khusus yang membahas tentang Mm-mm. elektronika, terus ada eksperimennya, disuruh bikin apa gitu, ada petunjuknya gitu. Hmm, Terus ya bikin udah, terus coba bikin rangkaian gitu. saya ikuti. Beli komponennya ke Hmm, toko gitu, nyari sendiri, terus coba hmm. bikin. Oh kok jadi? Nah itu awal mula apa ya? Bersentuhan dengan bidang elektro atau komputer itu Dan seperti itu. elektro. Ya, Tapi kalau tidak salah kelas 5 6 SD itu kan ada istilah game watch ya, 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 game yang ya. pocket itu Betul, loh. betul. Ya, yang Ya, tembak-tembakan atau ya, sama Game apa yang Watch. nyusun game watch. Ngomongin game watch ya, kalau di ya, lewat kecil ya. itu. Apa Game itu? buat kalau dulu Pelo game buat gitu. Ya, saya main Iya main game game watch. buat juga. Ya, Masih ingat saya itu. Iya iya Itu iya. persentuhan pertama. ya, Itu komputer juga itu sebenarnya. iya, Iya ya. iya iya. Tapi berarti sudah mulai tertarik elektro ya, udah SD, SMP gitu gara-gara elektronika ya. Betul. Gara-gara itu kemudian Hmm. juga ada adiknya ibu saya yang memang Mm-mm. insinyur elektro memang. Nah, dia juga Hmm. ya kalau kami bertemu terus beliau ya cerita apa macam-macam lah tentang apa elektronika, Mm-mm. terus ada sebagian Ya. alatnya yang lama, buku-bukunya yang lama juga dikasih ke saya untuk dibaca-baca. Iya Itu iya. eh, sepaket lah, serangkaian dengan tadi persentuhan awal tadi. SMP tadi pindah ke kemana tadi Mas? Sorry. Negeri, SMP SMP saya negeri. masih di SMP Solo negeri. juga, tapi Mm-mm. saya SMP, masuk negeri waktu itu. Hmm. Alasannya SMP sebetulnya berapa Mas? sederhana, ya. SMP SMP berapa? berapa? SMP Negeri 1 Hmm. Solo. Ya. Oh, favorit berarti. Alasannya sebetulnya sederhana. Jadi waktu itu kan ada sekolah swasta lain ya, sekolah swasta yang favorit juga lah di Solo. Hmm. Kebanyakan dari sekolah saya itu lanjutnya ke SMP situ gitu. Bahkan guru saya sudah Hmm. Marsudine juga. bukan Pangudi Luhur itu SMP-nya. Oh ya, itu top itu. Ya, nah ada guru yang sudah berinisiatif menyiapkan berkas untuk pendaftaran ke SMP itu. Tapi saya Oh. nggak mau masuk ke SMP itu. Alasannya sederhana sebetulnya. Alasannya tuh karena kelas 2-nya itu masuk siang. Jadi waktu itu mungkin ruangannya masih terbatas ya. Jadi yang kelas 2 itu masuknya Hmm. siang jam 12 atau jam 1 ya. Itu masuk kelas 2. Lah saya Hmm. bayangkan sekolah kok siang terus pulangnya malam atau Siang. sore gitu kan nggak enak ya rasanya. Jadi saya Iya sangat iya. nggak mau Iya. masuk ke situ. Terus pilihan berikutnya ya SMP Negeri 1 itu. Satu. Terus sedangkan sebetulnya juga nggak ada referensi dalam artian saudara atau teman atau kakak kelas yang di situ Hmm. ceritanya bagaimana, rasanya hampir nggak ada waktu itu yang Nggak ada ditanya-tanya ya. kalau di sana Oh. persisnya kayak apa. Ya udahlah ya, coba gitu ya. Akhirnya daftar ya memang keterima. Itu jauh dari rumah lokasi Ya, sekolahnya, SMP-nya. sekitar mungkin 5 kilo ya. Ya akhirnya saya berangkat ke sekolah tuh naik sepeda waktu itu. Gimana SMP-nya di SMP pengalaman belajarnya ada yang berkesan nggak selama di SMP? SMP itu Apalagi beda banget kan dari betul selama di SD kan yang di ya, swasta kan ke negeri kan agak ya agak betul. beda kan ininya. Memang agak Iya. beda. Jadi apa ya? Kalau dulu di SD swasta, SD Katolik juga kan Hmm. terkenalnya disiplin gitu ya. Maksudnya gurunya Hmm, hmm, sangat hmm. Iya. sangat mengawasi gitulah. Nah ini di SMP Iya, itu iya. rasanya lebih lebih longgar, lebih bebas, lebih santai sih sebetulnya enggak juga ya. Tapi ya seperti itulah, lebih tidak apa ya, tidak Iya, iya. terpantau ya. Bukan bukan terus ngawur juga enggak sih. Cuman ya bedanya kira-kira seperti itu. Beda. Dan Iya. ya karena sekolah naik sepeda berangkat sendiri itu juga juga pengalaman yang menarik buat saya.
Teman-temannya juga hampir semuanya baru. Ada sih akhirnya teman yang dari sekolah saya masuk sana juga ada mungkin 5 atau 10 kali ya yang masuk ke sana. Tapi terbagi ke kelas yang banyak, jadi nggak ketemu juga sebetulnya. Kegiatan di SMP apa selain Mas? Ada kegiatan di ekstrakurikuler nggak yang diikutin waktu SMP tuh? Dulu di SMP itu ada pelajaran elektronika. Jadi Hmm. kalau ada jam pelajaran tertentu itu dipisah, yang cewek pelajaran PKK apa ya kalau nggak salah dulu waktu itu. Jadi Oh, yang cuma elektronika. belajar Kakak, masak kayak iya, gitu-gitulah. Nah, yang cowok ini terus ikut kakak elektronika. boga. Nah, itu jadi elektronika, ada kelasnya gitu elektronika. Nah, itu lebih terfasilitasi lagi minat elektronika yang tadi saya cerita di SD sudah mulai bersentuhan, ini mulai bikin yang lebih sulit, bikin radio segala macam. Nah, terus di SMP ini kan ada pelajaran bimbingan karir. Jadi itu mulai dieksplor minatnya apa, bakatnya apa, terus nanti kira-kira pengen apa, walaupun SMP sudah ada itu. sudah ada di SMP saya waktu itu ada. Jadi ada pelajaran khusus itu untuk apa BK itu. Jadi ya ditanya hobinya apa gitu, hobinya apa, terus kesukaannya apa, minatnya apa. Nah, dari situ kemudian dijelaskan kalau ini kira-kira nanti profesi yang sesuai itu apa saja. Itu ada. Nah, waktu itu malah anehnya saya tidak menyebut hal yang terkait elektronika tuh enggak, malahan kayaknya ya. Saya waktu itu menyebutnya tuh malah jadi guru matematika kalau nggak salah. Karena waktu itu memang saya lagi suka sekali Oh, sama matematika, kebetulan suka diminta matematika. ikut lomba beberapa kali lah, dapat juara segala macam ya. Terus wah kayaknya jadi guru matematika juga asik ya kayaknya. Nah, itu salah satu yang saya tulis tuh guru matematika waktu itu. Itu bedanya Mas Albert dengan saya. Kalau Mas Albert di BK kan bimbingan karir. Kalau saya di BK itu berantem. Tapi pernah loh Masuk BK saya itu pasti ada saya kasus biasanya. ya saya pernah juga dipanggil ke BK karena ada masalah, tapi sebetulnya bukan saya yang memulai. Saya tuh karena situasi dan kondisi jadi terlibat terus ikut dipanggil gitu. Jadi sebetulnya bukan inisiator, Berantem. bukan aktor. Ya ada apa? Pernah berkali. Waduh, Oh, nah berkali enggak ya? Enggak sih sebetulnya, enggak sih. Ya itu terjebak dalam situasi dan tempat yang salah itu, terus waktu iya. itu apa sih Harus ya? mempertahankan diri ya. Wah, ya kira-kira begitulah. Terus ditanya tadi Iya. kejadiannya gimana? Ya cuman gitu. Dari SD SMP itu pengalaman masa kecil yang kira-kira nggak bisa dilupakan apa Mas? SD SMP itu. SD Pengalaman yang SMP paling apa kira-kira ya? nggak bisa dilupakan itu apa? Kalau SD itu Di yang saya sekolah selalu, atau ya kalau di sekolah Apapun lah itu, ke sekolah. ya, kalau SD itu gini, saya sampai sekarang tuh menurut saya bekal yang penting buat saya, karena tadi saya sempat cerita waktu kecil saya di kampung Arab tadi itu, tapi sekolahnya di sekolah swasta yang sangat berbeda. Kalau misalnya main dengan teman-teman di kampung itu, setiap sore kan saya ikut main di kampung. Itu ngobrolnya juga kan jadi beda, saya ngobrol di sekolah sama ngobrol di lingkungan rumah itu ini di kan sekolah ceritanya di lain. kampung Lingkungan. ya. Ya, ya Iya, itu iya, iya. itu sangat sangat berkesan buat saya. Jadi itu kenangan yang sangat manis buat saya tinggal di kampung itu. Saya kadang kalau pas Oh, balik ke Solo masih sering lewat lewat ke kampung itu, lewat ke situ, terus nanti ada tetangga yang pas di luar, terus ya masih masih bertegur sapa, masih kenal. Itu iya, iya, iya. itu sangat berkesan buat saya itu, pengalaman itu. Jadi selama tinggal di situ aman-aman dan nyaman-nyaman saja ya Mas Oh Albert iya, ya. ya, 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 aman, aman, aman saja. Ya gini, kalau anak-anak main bertengkar itu kan ya biasa. Maksudnya
main kelereng terus ada yang Macam curang, ada yang nggak mau ngalah gitu ya, itu biasa lah. Tapi kan besoknya sudah main lagi, bukan hal yang berkepanjangan. Ya, itu biasa. Tapi ya itu secara secara apa? Secara umum itu pengalaman yang manis buat saya. Ya kebayang sih apa kalau di rumah gaulnya sama orang-orang Arab, tapi di sekolah sekolah Katolik ya pasti beda dan pasti kontras ya. iya dan pasti berkesan banget itu kan. Ya. Dan itu justru wah, Itu jarang orang ngalamin. iya jarang orang ngalamin dan Ya, terbukti kan sebenarnya fine-fine aja gitu loh, ya kan? ya betul. Pernah nggak di sekolah di SD? Pernah nggak di sekolah di SD ngomong anak ente gitu? Eh, saya nggak ingat, tapi mungkin pernah ya, mungkin ya. Itu terbawa ya, maksudnya karena kan sehari-harinya begitu, terus Iya, di aku juga sekolah terbawa gitu. Saya yakin anak pernah, ente. meskipun saya nggak ingat persis ya kejadiannya. Iya, Mungkin juga sebaliknya, mungkin ya. Nggak Ada sadar. ada iya. kosakata yang saya pakai di Iya, sekolah, saya yang teman-teman di kampung, tetangga di bawa ke kampung, lingkungan rumah. ya nggak familiar dengan itu. Terus, Iya. "Duh, itu apa itu?" kan gitu kan. Oke, habis SMP, SMA-nya kemana Mas? Saya SMA-nya di SMA Negeri 3. Jadi Oh, kalau berarti waktu bareng Devi dong ya? Devi betul, saya satu sekolah sama Devi. Jadi kalau waktu itu di Solo tuh Lo yang kenal nggak Fis? Devi Fis? Kenal lah. Oh, iya, Kenal. sih. Kenal lah masa gak kenal. Iya, 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 iya. Angkatan jadi kita waktu kan? itu kal ya betul betul Iya, iya. betul. Sekarang dosen Iya, di iya, iya. Jogja sih. Dosen ya? Ya, Atma Jaya. ya betul, dosen Di Atma dosen. Jaya dia. Betul. Aku pernah Nah, ini waktu kok apa nyontek PR-nya wah, sama Devi. Lupa nih pelajaran apa. Ah, pinter banget. kalau yang saya inget tuh anu, Sorry, sorry tadi gimana? nggak suka nasi dia. Oh iya Nggak makan bener-bener nasi. aku ingat tuh. Nggak Makanya makan kentang. nasi. Iya, 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 iya. Dia makannya roti. Makannya Iya, roti. iya, iya. Makannya roti. Iya Itu yang bener-bener saya inget. inget, inget. Devi itu. Makanya gak gemuk-gemuk kan gitu aja Iya. sambung. Gak tau ya sekarang ya. Saya juga udah kapan ya ketemu terakhir? Udah lama banget. Udah lama nggak ketemu sama Iya, Devi. iya, iya. Masih di luar negeri, Devi? Saya nggak tahu ya, sekarang nggak tahu. Tapi waktu itu setelah selesai studi di mana ya, di Eropa, di mana saya lupa. Sempat pulang, tapi nggak tahu kalau studi lagi keluar, saya nggak tahu. Oke, tadi balik lagi tadi mau cerita apa, Bet? Sorry dipotong. Oh ya ya, nggak, jadi waktu itu kalau di Solo itu kan kalau SMA negeri itu yang apa terkenal itu 1 dan 3 kayak di Jogja lah. SMA 1 sama SMA Iya, 3. iya. Dan perbedaannya juga mirip sama yang SMA 1 3 di Jogja. Kalau 1 kan lebih serius-serius, yang 3 lebih Iya. aneh-aneh. Itu juga sama di Solo juga Sama seperti ya. itu. Ya. Pertimbangannya milih 3 dulu apa? Jadi pilihannya waktu itu kalau nggak 1 3 gitu. Tapi saya nggak suka 1 karena terlalu serius gitu. Padahal sebetulnya Serius. teman-teman Oh, saya yang di SMP 1, jadi anak-anak SMP 1 biasanya lanjutnya ke SMA dari 1 SMA 1. biasanya gitu. Jadi Hmm. saya lagi-lagi beralih, belok lagi. Kalau tadi SD ke SMP itu belok sendiri, ini SMP ke SMA juga belok sendiri. SMA Nah, belok. ya terus banyak ketemu sama teman yang tadinya bareng di SD. Jadi yang Oh, teman-teman di SMP apa Pangudi Luhur tadi itu terus lanjutnya ke SMA Negeri 3. SMA 3. Jadi ketemu lagi di situ. Kalau ke SMA 1 ketemu Ferdi. Nah, betul. Ferdi itu teman SMP saya. Ferdi itu. Oh, Ya, SMP 1 betul. ya? Ya. Ya baru tahu lo ya. Kalau Rianto itu mana? Rianto itu SMA 1, tapi SMP-nya saya nggak tahu mana dia. Oke. SMA prestasi gimana Mas? Masih stabil? Nah, ini sama seperti yang kemarin mungkin Mas Suroso, saya udah nonton juga ceritanya. Jadi kalau kita ngikuti jalur sekolah apa yang waktu itu dianggap favorit gitulah ya. Kan ketemunya persaingan yang lebih ketat ya, terus ya jadi tidak sering 1 lagi rankingnya. Ya 1 sampai 5 gitulah. Kalau tadinya 1 2 gitu, terus sekarang jadi 1 5. Tapi ya oke lah gitu.
selama SMA di SMA 3 itu ya, karena persaingan ketat itu kan pasti ikut OSIS nggak sih di SMA itu? Mas Abid, Saya enggak. organisasi Jadi atau olahraga atau enggak. lomba-lomba yang lain? Saya di sekolah itu nggak ikut OSIS, tapi saya ini sibuknya dulu tuh malah di gereja ya, waktu itu. Jadi Iya, iya, eh, iya. Oh, kebetulan di gereja ada apa ya? Istilahnya perkumpulan anak mudanya gitu kan juga ada ya. Nah, itu saya aktif jadi pengurus di situ. Saya belajar organisasinya di situ. Jadi malah nggak aktif di Gereja di sekolah atau sekolah. di nyanyi luar? di luar sekolah. Gereja di luar sekolah. Ya, Gereja di luar sekolah. Oh, ya, ya. iya, iya, iya. Oh, berarti pinter nyanyi Mas Abid itu. Ya kalau kalau nyanyi itu kan gini, kalau kita tuh eh, setiap minggu itu kan dipaksa latihan nyanyi sebetulnya. Ini Fis, kalau orang Solo itu kayak gini, Fis, jawabannya wow, profile kayak Pak Jokowi. Nggak pernah, iya, gua pinter nyanyinya gitu. Itu orang Solo, ya terpaksa nyanyi. Itu orang Solo. Kayaknya gitu tuh. Nah, udah apa? Coba kalau yang kita saya, jagonya ya Jago lah. jago lah gitu kan. Bedanya, jawabannya sama, cuma Prosesnya prosesnya beda. beda aja sebenarnya gitu. Oke, nah waktu menentukan kuliah, ya kan, mungkin persaingan Ya, ketat, ya kan, passing grade-nya kan pasti ada formulasinya milih ini gitu kan. Kenapa milih elektro tuh? Itu pilih elektro pilihan pertama, kedua atau harusnya pertama lah itu passing grade atau kedua kalian nama ITB saya nggak tahu juga waktu habis kuliah ya. itu. Pengennya Ini masuk mana sih pengennya? Pengen lah, tujuan ini agak utamanya lucu loh. ini, agak lucu ini. Jadi waktu itu kalau tadi SD baru kenal komputer sekilas seperti itu. Kemudian SMP ya belum juga. Nah, SMA ini ada pelajaran komputer di sekolah. Dan kebetulan di rumah waktu itu juga juga sudah punya komputer walaupun apa eh, out of date lah, maksudnya nggak terbaru tapi ada dan apa ya sangat bersyukur lah ada komputer itu saya jadi kenal komputer. Mulai apa udah ada komputer di sekolah ada pelajaran komputer. Ya itu menarik minat saya. Wah ini kayaknya menarik nih kalau sekolahnya informatika dan waktu itu kan memang Pinter. informatika ini Ya. masih baru ya. Masih baru, terus banyak lah yang tertarik informatika. Nah, pertanyaannya kan Ya. mau kuliah di mana informatika Di ini. mana? Nah, eh, kalau yang terkenal pasti ITB informatika. Cuman saya Informatika ITB. nggak berminat ke Bandung, saya nggak berminat. Apa ya? Kebetulan Kenapa kerabat Mas? nggak ada juga di sana kebetulan. Jadi saya merasa tidak cukup familiar dengan kotanya. Jadi wah ini kayak apa nggak tahu lah. Nah akhirnya saya tuh ikut UMPTN itu pilihan pertama saya tuh ITS Informatika yang sudah jelas punya jurusan informatika waktu itu baru dua ITB dan ITS. ITS Loh, ke Informatika Surabaya pilihan malah pertama lebih saya. berani. Iya, ya waktu itu gitu karena Saudaranya ada, ada Fis. saudara kebetulan, kemudian banyak teman juga yang mau kuliah di sana, yang sudah kuliah di sana juga ada. Jadi rasanya ya ini anu lah, oke lah Lebih ini anu lah, nggak anu. lebih familiar. Nah pilihan keduanya elektro GM. Nah waktu itu memang ada yang ngomong itu nggak kebalik. Saya cek passing grade-nya nggak kebalik. Memang selisihnya Oh tipis, iya. tapi nggak kebalik, nggak kebalik. Oh. Nah itu terus saya kok milih UGM walaupun elektro kan bukan informatika kan. Karena waktu SMA itu saya pernah dengar presentasinya dari Alam tuh 96 angkatan 96 itu SMA saya lulusan SMA Negeri 3 juga. Alam tuh Ya dia lulusan SMA cerita 3 juga. ya Alam 96 itu. Oh. Ya. Tahu nggak Nah Alam, itu J? Lupa, inget-inget lupa. Alah yang dulu di Jawara juga. ya betul. Dulu penyiar Iya, iya, juga iya. ya. Iya. Ya itu Alam pernah datang ke sekolah terus cerita kan, oh ada konsentrasi informatika ada, oh ya ya oke lah boleh lah.
Padahal sebetulnya saya Jogja itu juga juga sama nggak kenalnya sama kayak Bandung itu sama nggak kenalnya meskipun lebih dekat ya dari Solo. Nggak ada saudara juga sampai sekarang. Jadi kalau dibilang lebih asing ya malah lebih asing Jogja daripada apa Surabaya ya. Surabaya. Nah kemudian kan kita juga menyiapkan rencana cadangan nih kalau UMPTN nggak tembus gimana. Waktu itu saya UMPTN juga juga terus terang apa ya santai, maksudnya nggak terlalu apa ya sampai ikut bimbel serius selama setahun gitu enggak juga. Saya cuma belajar sendiri pakai soal beli buku soal itu kan ada ya. Ya udah ngerjain itu aja udah. Nah terus yang plan B-nya swastanya itu saya waktu itu ambil STTS Surabaya. Jadi Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Ini pilihan yang nggak lazim juga. Mungkin teman-teman juga nggak banyak yang nggak tahu juga. Tapi waktu itu ada temen, ada beberapa kenalan yang di sana dan memang itu reputasinya baik walaupun memang sekolah kecil itu swasta, sekolah swasta kecil tapi oke di Surabaya itu cukup terkenal waktu itu. Terus ya Di udahlah, sana udah ambil informatika daftar. juga. Ya informatika, saya ambil informatika. Jadi Informatika udah STTS. daftar, tes, daftar, keterima. Nah, terus, nah ini lucu nih. Saya udah ospek di sana karena memang jadwal ospeknya lebih dulu daripada Oh iya. pengumuman UMPTN. Jadi, waduh ya udahlah ini sudah ngekos segala, sudah nyari kos, sudah anu apa, sempet tinggal di sana mungkin 2 mingguan lah ya. Jadi udah ospek, udah anu. Nah, kemudian di hari terakhir ospek itu apa? Jadi ospeknya ini lucu kalau siang tuh istirahat gitu. Jadi boleh boleh pulang ke kos nanti sore datang lagi sampai malam gitu. Nah siang itu pas balik ke kos temen waktu itu karena dia kosnya dekat dengan kampus. Ada yang beli koran. Jadi bukan saya yang beli koran, ada yang beli koran. Terus ya iseng-iseng baca pengumuman saya nggak nulah nggak apa berharap banget gitu enggak. Berharap. Nah, ya. Jadi baca, loh kok ada nama saya? Sampai saya ulang 3 kali, ini bener nggak ya? Nomornya sampai saya cari, bener nggak ini nomornya? Bener nggak ya? Keterimanya Elektro UGM. Itu Nah, UGM. ya terus saya bingung itu kan, karena kan maksudnya ya bisa dibayangkan lah ya, tengah-tengah suasana ospek, tahu-tahu Iya, dapat ospek. informasi seperti itu, ini mau gimana ya ini ya? Ya terus waktu itu Udah bayar udah lagi ya. bayar tapi anu bisa waktu itu masih bisa dikembalikan sebagian masih bisa sih uang pendaftarannya ya. Refund, bisa refund ya. Nah siang itu saya kemudian ke wartel, saya telepon ke rumah minta pandangan orang tua. Ini saya ada pengumuman begini terus ini gimana ya baiknya ya. Nah di titik itu orang tua juga membebaskan saya, maksudnya mau pilih yang mana saja tidak masalah, yang mana saja nanti kami Iya, dukung. iya, iya. Oh, bagus banget. Nah, terus saya pikir-pikir, teman-teman saya yang waktu itu teman sekelompok, udahlah kamu di sini aja, udah enak lah di sini, udah asik lah, kita nanti anu kuliah Iya, bareng iya. gitu. Tapi saya kemudian salah satu pertimbangan saya waktu itu, wah, kalau kuliah di negeri itu pasti lebih murah lah biayanya ya. Salah satu yang saya pikirkan waktu itu gitu. Dan apa UGM ya oke lah, maksudnya secara reputasi universitas ya oke lah. Ya boleh lah meskipun itu bukan jurusan teknik informatika artinya yang langsung spesifik informatika, tapi ya boleh lah. Jadi sebetulnya saya masuk ke UGM itu informasi yang jadi bekal saya itu hanya informasinya alam itu sebetulnya. Cuman itu aja. Saya kemudian nggak nyari tahu lebih dalam siapa yang ada di sana, dulu kuliahnya gimana. Iya, iya, iya. Seingat saya kok enggak ya. Jadi terus ya udah terus saya siang itu putuskan Mas, pindah ke UGM. waktu SMA itu nggak ada Coba. informasi itu Mas Albert, nggak ada informasi Oh ya PMDK ada. atau Nah, PPUD ya. ya Kan saya jadi ingat prestasinya ada. ring yang sama. Jadi waktu itu sekolah saya dapat undangan untuk mengirimkan daftar nama siswa yang mau diusulkan ke UGM.
saya dimasukkan oleh guru saya ke elektro UGM. Jadi saya daftar minta ke elektro UGM. Tapi waktu itu mungkin gini ya, mungkin angkatan atas saya atau angkatan dua di atas saya itu ada yang diundang tapi tidak masuk akhirnya. Akhirnya sekolah saya itu waktu itu angkatan saya itu di blacklist. Jadi semua yang didaftarkan ke UGM PMDK itu nggak ada yang diterima. Gitu. Jadi guru saya juga ngomongnya juga gini sih waktu itu. Alah rapopo lo anu UMPTN wae klebu-klebu. Waktu itu beliau bicaranya begitu. UMPTN wae rapopo iso-iso. Nah, seperti itu. Jadi sempat mendaftar memang. Jadi dari Jawa Tengah yang PMDK Elektro itu saya, Ferdi, IA, orang Kudus, masih ingat itu Mas A itu PMDK Elektro dari Jawa Tengah. Banyak kok Jawa Tengah itu. Risa, Jogja. Risa. itu PMDK Oh. dari Jogja. Itu per provinsi itu beda-beda kuotanya itu. Jawa Tengah paling banyak. Emang per provinsi ya? Itu ada 3. Iya, hampir semua provinsi ada yang datang. Dari Jawa Barat itu ada, namanya siapa nggak datang. Timur Timur aja ada kok PMDK itu. Itu orang Timur masuk ospek. Itu PMDK itu kelas A itu ketua kelas. Aku masih ingat itu. Iya. Terus dari Sulawesi Selatan Dodi, dari Padang tuh Tony yang baru muncul di grup itu PMDK tuh. Jawa Timur tuh Aini, Madura, itu PMDK. Itu teman kita yang dari Timur itu yang huhu itu. Mungkin dia selesai ospek, dia terima pengumuman keterima di mana gitu, makanya habis itu pindah dia. Gak pernah nongol lagi. Loh, iya memang dia langsung keluar itu, langsung pulang, langsung balik ke Timur itu. Iya, makanya. Ngurusin kuliah dia. Iya. Satu semester. Iya, oke. Terus waktu keterima itu gimana Mas Abad? Langsung balik ke Jadi Solo? itu kejadian saya baca pengumuman itu hari Sabtu itu. Hari Sabtu siang. Terus akhirnya setelah bimbang dan ragu 1-2 jam itu jam istirahat itu, terus saya memutuskan ya udahlah ke Jogja saja. Terus saya pamit ke teman-teman, pamit ke panitia waktu itu. Sampai udah dibujukin, udah sini aja. Ya enggak lah, sudah diputuskan balik. Akhirnya minggu itu terus saya udah pulang. Minggu pulang, terus siap-siap ke Jogja nyari kos segala macam. Jadi saya ospek itu 2 kali itu. Ospek 2 kali. Loh ya kan yang di Surabaya sudah. Iyalah, STTS sama Yang di Surabaya udah hari terakhir. Terus di Jogja Kemarin lagi. itu siapa ya ospek sekali aja karena udah ospek. Tarsimin ya? Oh. Arsimen. Udah mulai ikut ospek, makanya dia nggak ikut ospek elektro. Oh. Ya ospek IPB dia. Ospek IPB. Ospeknya sereman mana? Wah serem sana. Serem yang Surabaya. Oh, masa? Serius. Ya. Jadi memang kalau di sana waktu itu misalnya ada tugas gitu ya, itu memang dihitung benar. Jadi diperiksa satu persatu benar, terus mempengaruhi poin benar. Dan memang kalau belum istilahnya lulus ospek, jadi kan ada poinnya ya. Kalau poinnya di bawah berapa itu nggak lulus. Itu nggak bisa wisuda, nggak bisa lulus. Harus di satu titik dia harus menyelesaikan. Iya, di satu titik dia harus menyelesaikan. Waktu saya ospek di Surabaya itu ada barengan angkatan berapa ya? 2 tahun atau 3 tahun di atas saya gitu. Ya dia sih enteng-enteng aja, panitianya kan temannya dia gitu. Tapi kita yang memang benar-benar anak baru berat nih karena ya itu sampai seperti itulah. Nah makanya saya juga kaget waktu ikut di UGM kan nggak seserem itulah menurut saya. Ada itu teman sekelompok saya yang ospek itu gini, ospeknya itu dia nggak pernah mengerjakan tugas. Jadi pokoknya pulang ospek tidur, udah nggak pernah ngerjain tugas apa-apa, asal seragam komplit sudah tidur, besok bangun pagi-pagi ya paling kan disuruh lari disuruh apa ya. Jadi badan sehat kuat karena tidurnya cukup. Udah ya mengikuti kegiatan sehari udah, nanti pulang tidur lagi udah. Wah ini hebat juga. Ada itu teman-teman satu kelompok. Iya, karena
kalau ospek di UGM itu lu bener tugasnya juga Iya, yang disalahin penting kalau nggak cuma dikerjain. dikerjain kan. Ini kan Ini udah saya, kerjain. ya, iya, saya termasuk yang kena korban. Bayangin aja, suruh menghadap matahari, mulutnya kebuka segini, suruh buka mulut segini sejengkal. Itu karena yang ngerjain itu teman-teman kakak saya itu itu kerjain, kerjain. Suruh semangat terus gini Ya, menghadap matahari. Terus dibawa ke atas, suruh motong motong kuku, tangannya lurus, nggak boleh nekuk. ya, Kena saya itu kena. Jadi kalau sangarnya di ya, UGM dikerjain itu sih ya, sebenarnya. Kalau di tempatnya Mas Albert kan sangarnya sangar betul. anu Dan akademik lah, memang tugas-tugasnya tuh memang target lah. memang apa ya, menyiapkan kita untuk nantinya belajar memang. Jadi bukan sifatnya yang mengada-ngada gitu Ada enggak, goal, ada Ya, ada target lah ya, tujuannya ada memang. goal dan target. ada tujuannya, udah. Bagus, bagus. Terus kos di mana itu pertama? Jogja itu Nah, di di Jogja Jogja kemana? itu kemudian saya setelah memutuskan di Jogja mulai tanya-tanya kan teman-teman, kenalan-kenalan ada nggak yang kuliah di Jogja. Nah, akhirnya ada kenalan orang tua saya, anaknya kuliah di Jogja. Kemudian kebetulan di UGM juga. Dia ambil THP, Teknologi Hasil Pertanian. Terus saya diajak untuk kos bareng dia di Jalan Pakuning Ratan di dekat Tugu itu. Ya, terus saya ngekos di Kelihatan. situ. Oh, Dari mulai sampai sampai lulus saya di situ terus, nggak pindah-pindah. Pakuning Di Pakuning Ratan. Ratan, Pogong Mas. mana mas? Pakuning Ratan itu Tugu ke utara sedikit terus belok ke barat. Tugu tuh loh. Deket Dagan. Ya, Ah ya, deket Dagadu itu Dagadu itu. jalan Pakuning Ratan, sejalan dengan itu di daerah situ kos saya. Pertama kali kuliah, siapa yang ketemu dulu, inget gak? Teman-teman Saya teman kita. dulu waktu ospek pertama kali itu sekelompok sama Mas Yusuf Aziz Samrullah. Hmm. Ya, Hmm. itu Oh, yang Klaten. apa yang saya kenal pertama dari Waktu ospek. Elektro 97 ya, waktu ospek. Terus Hmm. waktu penataran saya ketemunya Nover, terus ada Agung, Ongki. Kalau nggak salah itu ya yang saya Oke. ingat. Ya, itu Iya, iya, iya. teman-teman pertama saya di Elektro. Itu masuk informatika semua tuh. Iya, kebetulan iya. Kebetulan iya. Dosen Pak walinya siapa mas Harnoko. Albert? Ya, Pak Harnoko, Harnoko Stefanus. Harnoko. Dia tuh di lab power ya, bareng Pak Tiono, satu lab sama Oh, Pak Pak Tion, Tiono. Pak Harnoko. Gampang ngasih gampang ngasih SKS nggak Pak Harnoko tuh? Oh, gampang, gampang. Baik, jadi Enggak ya? nggak apa ya, nggak menyulitkan, nggak ya. Nilai cukup itu terus Nggak mau apa ambil nggak strict lah. SKS apa Mas, ini apa aja. Oh ya, ya udah nggak apa-apa, ACC udah. Dan mudah ditemui, hampir selalu ada lah di kantor beliau itu. Nah, berarti waktu pemilihan konsentrasi itu sudah hampir pasti ngambil Iya, informatika lah ya. Karena dari betul, SMA Informatif. juga sudah betul. milihnya Memang sudah karena niatnya itu. itu gitu. Meskipun Nggak memang tergoda sebenarnya pengen waktu yang itu lain. kebetulan enggak. Meskipun gini, waktu masuk kuliah apa ya saya bukan terus langsung milih mati harus informatika gitu juga enggak ya. Saya tetap lihat-lihat juga, maksudnya kira-kira menarik enggak ya. Tapi ternyata kok tetap lebih menarik informatika menurut saya. Ya sudah, terus lanjut informatika. Masih ingat nggak semester 1 IPK-nya berapa? Waduh, nggak inget saya. Tapi 3 lebih lah, 3 lebih. Cuman persisnya berapa saya nggak inget. Dulu paling sering nongkrong di lab apa, Mas Albert? Nah ini ini saya tuh kan ikut Netlogin. Netlogin tuh klubnya anak-anak informatika kan. Ya bareng itu tadi Nover, Agung, Iya. Ongki, terus Guntur. Nah jadi ya di lab informatika waktu itu. Ya, laborannya Pak siapa lupa saya. Pak, Yang galak itu. iya.
Pak Muji, betul. Pak Muji. Dulu Dulu di itu situ. di lab informatika tuh di lantai 3 itu ya? Bukan, Lantai 2 Ya, kayaknya. 2. Kayaknya 2 tiga, kayaknya. tiga. Dua tuh Telkom. Yang Kayaknya dulu kok 2 ya kayaknya. yang dulu Dua bukan selalu kita blues apa? Yang masuk lewat itu tuh apa itu, Ji? Itu lab apa itu? Oh, yang anu ke Jawara. Iya. itu Oh, bukan ya informatika kalau yang itu. nyuri telepon Apa itu ya? loh. Lab apa Itu ya lab itu? apa ya? Eh? Itu loh, Oh, itu sinyal itu loh. Saya Itu masih maksudnya ingat lewat di ini situ. kan? Itu ngukur sinyal. Lewat kusen kan? Ngukur sinyal itu apa itu? Kembali. Bukan kusen, kaca diambil. Jadi kaca tumpul dua gini, diambil, brosot gini. Gue berkali-kali nelfonin cewek-cewek itu Herannya dari kok, situ. Wis. ya kok bisa masuk itu loh. ya masih kurus-kurus. Gua kurus. Kayak kebayang gitu loh. Lu bayangin ya, gua telepon cewek ya di situ. Ya di atas itu teleponnya kan di atas lemari itu. Jadi kayak maling bener lah. Walau ketangkep tuh di foto kayak maling aja bapaknya. Gua bisa telepon cewek, satu cewek itu 2 jam. Kayak gini. Titik, titik. Ya, Bisa, nih jadi nyambung. Kayak gini. 2 jam kan. Bayar lah kan. Kalau misalnya bayar apa enggak saya nggak tahu lah. Enggak maksudnya Interlokal nggak? mahal apa enggak saya nggak tahu lah. Interlokal nggak? Lokal. Ya kan teleponnya kos-kosan. Ya kan kos-kosan Jogja dan sekitar. Saya masih ingat tuh. Nggak jadi istri saya di teleponnya lama gitu. Kelakuan. Itu Ya. kan yang ukur sinyal itu ya, ukur Informatika sinyal nggak di apa? situ ya, Kendali lantai kayaknya ya. 2 ya. Iya, iya. Dia eksklusif, informatika itu eksklusif labnya. Hanya orang jadi informatika kalau yang masuk. informatika tuh tempat mainnya di situ Jarang di orang lab konsentrasi lain informatika masuk. yang biasanya nih pada daftar terus mau pakai internet kan waktu itu entah buat chatting, buat browsing pakai apa links itu masih pakai terminal itu waktu itu. Daftarnya ke Pak Muji dulu ngantri gitu. Terus nanti kalau udah dipanggil terus make kan gitu. Itu Iya, di iya, situ satu sama di satu lagi ruang admin. Dulu masih terkena Ya, program Linux ya, Linux. ya. Terus Itu dulu kalau nggak di pakai situ di ruang pakai apa admin nyambungnya ya, Beda? masih pakai Masih dial up ya harusnya ya. pakai dial up ya masih ya? Mungkin saya nggak tahu sih apa di servernya waktu itu yang pertama tuh pakai apa saya nggak tahu. Tapi mungkin Dirimu ikut bantuin atau di Fastnet juga nggak waktu itu? Nah, Fastnet itu gini, iya, saya di Fastnet, tapi sebelum itu kan yang di Fastnet itu kan anak-anak yang di ruang admin sebetulnya. Jadi Oh, Nightlogin itu waktu itu ada apa pendaftaran inilah calon admin gitu ceritanya waktu itu. Terus saya iseng daftar, nggak tahu apa-apa, terus mau belajar ya udah daftar. Terus diterima ya terus jadi belajar macam-macam di ruang admin. Ruang admin itu isinya server macam-macam. Saya kebetulan disuruh belajar ini apa aplikasi dan database bareng Nover segala. Kalau yang Agung Ongki itu disuruh belajar server, maksudnya maintain server. server, iya. Nah dari situ kemudian kan yang membimbing itu Pak Dani Adipta, terus ada Mas Widiawan sama Mas Rizal waktu itu ya. Ya, Ya, di kemudian 93 mereka ya. ini yang ya Rizal Muhammad Rizal. Nur Rizal 93 atau 94 ya saya lupa. Nah itu mereka ini yang kemudian menginisiasi ada Fastnet, Ya, terus kita semua yang ada di situ juga diajak ngerakit komputernya, masangi kabel, ngeset segala macam. Itu awalnya di situ sih sebetulnya. Nah, apa namanya? Nover itu dari Solo juga bukan ya? Itu dulu saya Jogja. memori Bukan, saya. Jogja. Jogja ya? 3 dia tuh. Jogja SMA Sama 3. tiga ya? Ya. Karena gue lihatnya itu Mas Albert sama Nover tuh sepaket kayaknya dulu. Kuliah sering bareng, saya nggak tahu. Memang nggak tahu. Ini memori saya bisa salah ini. Kayaknya Ya, kemana-mana emang. berdua aja. Novel Albert, Ya, Novel ya, Albert enggak. berdua aja gitu. Enggak. Kalau berdua sih enggak. Bareng-bareng itu sama apa grupnya itu ya ada Agung Nightlogin Ongki, itu. Guntur ya Netogin itu.
Ya kalau Agung, Ongki, Yuda Kondor itu memang sepaket. Ya, Paket-paketnya ya. beda-beda itu. Terus KP di mana KP? KP saya waktu itu nggak kemana-mana, cuman saya KP-nya tuh bikin bikin aplikasi waktu itu. Di Ya, Fastnet kali. saya sempat oh enggak, bukan di Fastnet. Ada temen yang minta dibikinin aplikasi, terus saya nanya ke dosen pembimbing KP, boleh nggak nih jadi KP? Boleh gitu ya. Ya udah saya bikin aplikasi waktu itu. Lupa Aplikasi saya apa? aplikasi apa ya. Lupa saya aplikasi apa ya. Database Oh, database. organisasi apa ya waktu itu lupa saya. Jadi nggak kemana-mana. Waktu itu saya sebetulnya pengen ke ini sih ke Badak KP, pengen KP di Hmm, Badak. PNKP Sudah di masuk antrian tapi nggak tahu kenapa kok nggak dipanggil-panggil. Ya udah terus saya nyari yang lain. Maksudnya nunggu, wah ini iya iya kalau berangkat kalau enggak gitu. Terus saya nyari sendiri kok kebetulan boleh bikin aplikasi itu. Kalau skripsinya di kampus juga. Ya, skripsinya waktu itu saya bikin ini mesin penerjemah teks. Jadi kalau sekarang kan kita ada Google Translate ya. Oh, Kalau dulu kan nggak ada. iya iya. Google belum ada. Dan waktu itu yang ada di internet itu mesin penerjemah yang sifatnya tuh kata per kata gitu. Jadi kalau dari Inggris ke Indonesia ya langsung kata per kata. Jadi akhirnya kan Iya, kalimat hasilnya kan jadi kacau kan gitu kan. Nah, iya. waktu itu saya mikir mungkin nggak ya saya bikin mesin penerjemah teks Inggris ke Indonesia yang tidak seperti itu. Nah, waktu itu metodenya tuh saya eh, belajar dari profesor di Austria kalau nggak salah. Jadi Belajar memilah langsung sana. nggak itu nah ini gara-gara Nitrogen juga. Jadi Eh, teman-teman Nitrogen itu waktu itu diajak untuk jadi apa ya? Jadi guide lah, guide eh, para pembicara sebuah seminar waktu itu di UGM di Elektro tuh jadi host sebuah seminar. Saya lupa eh, seminarnya namanya apa ya. Pembicaranya dari luar negeri, dari Amerika ada, dari Eropa segala macam ada. Nah, kan biasanya kalau pembicara seperti itu ada ya malam di mana mereka diajak keliling iya, Jogja gitu. Nah, itu kita diminta jadi iya. guide satu persatu gitu. Nah, Oh, salah satu yang saya antar itu kemudian ternyata profesor dari Austria itu dia ahli Austria. bahasa. Jadi ahli bahasa dalam artian Iya, iya. mm, translate lah, translate. Jadi bagaimana bikin aplikasi untuk Translator mentranslate ya. teks gitu. Jadi saya terus terinspirasi dari itu, terus bikin skripsinya mesin penerjemah itu. Pakai apa itunya? Bahasa pemrograman. Nah, waktu itu pakai PHP MySQL. Jadi PHP. memang Bisa ya? aplikasi berbasis web. Ya, jadi di browser gitu ada boxnya, kita masukin teks, apalah misalnya cerita bahasa Inggris atau apa, terus translate gitu nanti keluar teks bahasa Indonesia. Oh, Seperti gitu. itu. Wah, hebat ya. Zaman Dosen itu ya. pembimbingnya siapa dulu waktu skripsi itu? Pak Suryono. Pak Suryono yang dalang itu loh kalau mungkin Yang Mas yang Sen, Mas keriting kan? Risto tahu. Iya, keriting ya. Waktu itu beliau jadi wakil dekan berapa ya saya lupa. Jadi kalau saya konsultasi itu di KPTU di lantai 2 itu. Dekan 4 ya kerjasama kayak. Mungkin ya. Mungkin ya. Karena wakil dekan 1 itu orang kimia, wakil dekan Heeh. 2, 3 itu mesin. Kalau nggak salah. Ya Pak Sunyono yang 4, kalau nggak 4 2 lah. Hmm, Lulus tahun berapa, gitu. Mas? Saya tuh sebetulnya ikut wisuda yang Agustus 2002. 2002 berarti pas Tapi tahun kebetulan 4 sebelum tahun. wisuda, persis sebelum wisuda tuh, jadi habis pendadaran. Eh, Habis pendadaran saya ditawari Pak Suryono itu untuk mau nggak kerja kontrak di Caltex waktu itu di oh, Pekanbaru. Jadi Fakultas Teknik punya kerjasama dengan Caltex untuk Caltech. ngirim fresh graduate gitulah untuk project Hmm, di sana. iya iya. Saya ditawari mau nggak. Heeh.
Kalau mau minggu depan berangkat Mas. Wah Waduh. ini kan hal lain lagi nih. Iya, iya. Lulus barusan selesai pendadaran, belum rampung segala macam urusan, ditawari seperti itu. Nah terus akhirnya setelah bingung-bingung ya, terus akhirnya berangkat. Nah, berangkat itu terus jadi nggak wisuda Nggak Agustus wisuda. kan. Oh, gitu. Nah, saya ikutnya yang November. Di sana berapa lama? Berapa bulan di kamu? Iya, di Di sana nggak sampai setahun sih. Berapa ya? 9 atau 10 bulan ya. tapi Karena tinggal di memang dalam camp ya? kontraknya di luar camp. Di luar camp. Di Di mana? luar camp. Masih ingat ya? Di Di Pekanbarunya apa di Rumbainya? di Rumbai. Di Rumbai. Jadi sudah nyebrang kali. Di Rumbai masih enak lah dekat Pekanbaru. Di Duri apa di anu Wah salam. iya di Duri atau Dumai itu jauh. Salam Iya, udah. lumayan lah di sana. Tapi kalau kalau kerjanya berarti di kantor Calteknya, Ya, di Rumbainya. di main office ya apa di gedung lain? Waduh, office yang mana itu ya? Saya udah Lupa ya. lupa. Iya, iya. Kalau ngantor nyepeda waktu itu saya. Oh, Ya, berarti atau iya ya Rumbai. berarti Ya terjangkau lah, terjangkau terjang. dengan Iya. sepeda. Di jalan sekolah bukan? Oh bukan, Bukan ya. bukan. Jalan apa ya? Dekat jalan sekolah tapi. Jalan sekolah ya. Aku dulu 4 tahun di Rumbai soalnya, Bet. Oh, habis lulus kerja di sana juga. Enggak. Ya iya ya, enggak tapi enggak habis lulus jadi udah tahun 2008 Oh, sampai oke. 2010 aku di Habis itu Rumbai. lulus kan ke Unokal dia. Aku lulusnya ke Balikpapan Oh dulu. ya ya ya. Terus Ya, Unokalnya dibeli sama Chevron Caltech Caltech. itu. Chevron ya. Aku pindah ke sana ke Rumbai gitu. Oh, terus habis itu Oke. baru wisuda. Ya wisudanya jadi telat waktu itu karena nggak barengan sama yang lain kan. Iya. Jadi nomor urutnya dipanggilnya itu jadi beda sama teman-teman karena saya harusnya kan duluan. Nah, akhirnya saya dipanggil terakhir itu wisuda Masih itu. ingat nggak? Ya, Masih ingat nggak teman-teman yang wisuda bareng-bareng? saya tuh nggak inget terus terang karena ya itu tadi karena nomor urut saya kan jadi ditaruh belakang karena Iya, apa nggak Susulan semestinya ya. kan saya ikutnya kan. Jadi saya duduknya tuh juga kecampur sama jurusan lain waktu itu. Malah saya paling akhir itu fakultas teknik paling terakhir. Jadi yang dapat tepuk tangan panjang itu saya itu waktu itu. Karena teknik kan banyak banget. Nah, teknik terus. Nah, ketika berakhir itu orang-orang pada seneng kan, wah ganti gitu kan. Saya jadi dapat yang apa terakhir itu. Nah, ini dari tadi belum belum kedengeran urusan dengan ini, J. Apa? Dengan Ini Mas Abad biasa ya kan, laki-laki normal. asmaraan ya. Ya, kan? Ini Kita kayaknya nggak pernah lihat Mas Abad ya memboncengin cewek, iya, Oh deketin ya, cewek, kuliah gitu. ya. Tiba-tiba nikah itu dijodohin apa? nikahnya tahun berapa nikahnya? 2007 saya. Teman sekolah. Selisih berapa tahun sama istri? Seangkatan sebetulnya. Jadi kami itu Oh, pacarannya yang Teman lama. sekolah dong berarti. Ya, jadi kami pacaran tuh dari 98 sebetulnya. Ya lulus SMA berarti. Kuliah Enggak, berarti. ya kuliah tahun kedua lah, kuliah tahun kedua. Dia Kuliah di UGM di, juga? ya dia di FKG 97. Oh, orang Kebetulan Solo. teman SMA juga. oh, iya. Teman Oh, sama SMA, tiga. ya, Temennya Devi juga berarti ya. ya itu. Jadi memang nggak pernah Devi berarti dia ketahuan sama pacaran, teman-teman Devi. Iya. karena wilayah operasinya beda. Biasanya kan orang-orang tuh, orang kelihatan yang punya pacar apa kan kelihatan gitu kan. Banyak batangan kalau di elektrik. Ya, berarti udah 98 Fis. Yo, Iya. kalah kamu Fis. Kita kalah sama Mas Iya, Ahmad ini. diam-diam ya. Iya, slow but sure dia. Tadi habis dari Oke, Pekanbaru tadi balik lagi ke Jogja akhirnya Betul. setelah selesai sana. Jadi ya setelah Terus? selesai kontrak saya balik ke sini. Sebetulnya sebelum berangkat kontrak, jadi waktu masih lulus belum lulus itu, saya kan sering proyek sama teman-teman. Ya sama teman-teman tadi
Oh. Guntur, Agung, Ongki, Hmm. Nover, terus Erik 96. Nah, saya sering proyek sama mereka. Gara-garanya kan yaitu waktu kuliah di teman-teman yang di ruang admin itu diajak proyek sama Iya, Mas Widiawan sama Mas Rizal iya. bikin aplikasi. Nah, itu terus berlanjut. Kita berlanjut ya, terus coba nyari proyek sendiri sama Proyek Nugi sendiri. 96 juga. Iya, oke. Nah, sebetulnya saya sebelum berangkat itu sudah mulai proyek dengan mereka. Nyari proyek sendiri dikerjain. Nah, akhirnya balik ya bareng lagi sama mereka, lanjut proyek lah sama Proyek. mereka. Proyek, ya. Seperti itu. Nah, sempat kerja nggak Mas Abed setelah lulus? Saya kerja dalam artian kerja di kantor itu hanya sekali itu yang di Caltex itu. Setelah Oke. itu nggak pernah Oh, saya. itu kan kerja kontrak ya, bukan kerja tetap Betul, kan maksudnya. betul. Ya. Jadi Berarti meneruskan jiwa wirausaha bapaknya ini ya, nggak mau kerja gitu ya. ya sebenarnya saya gini sih, saya kurang suka terikat ya. Di kantor itu kan juga maksudnya ada aturan, kemudian ada jenjang karir, ada apa ya seperti itulah, ada Tidak tidak struktur gitu. tidak independen lah. Ya saya kurang kurang enjoy seperti itu karena ya lebih bebas kalau seperti ini, waktu itu lebih bebas ya. Tentu saja risiko juga lebih besar karena kan nggak di kantor kan, kita harus usaha sendiri gimana gitu. Nah, waktu Iya, itu iya. eh, saya ngobrol dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya itu. Ngobrol kami itu begini, kalau mau nekat ya dari sekarang, jangan nanti setelah setelah di tengah perjalanan terus memilih ganti haluan, jangan ya. Kalau mau nekat dari sekarang aja. Hmm. Saya pikir ya benar Yang bilang juga. gitu istri. Ya. Dan saya Yang bilang itu setuju. yang bilang itu istri Ya itu, itu calon istri waktu itu. betul. Ya, jadi kalau kalau kamu mau, maksudnya dia dia juga tidak mengharuskan saya harus ini atau itu, enggak. Cuman dia ngasih pandangan aja, kalau mau mau memang hidup bebas di luar, dia mulai dari sekarang aja. Jangan nanti di tengah jalan misalnya kamu mau nyoba ikut perusahaan di mana lah. Yang waktu itu kan memang kesempatan masih terbuka lebar, baru lulus gitu. Iya. Kalau mau nyoba ya dari sekarang, udah sekarang aja. Daripada nanti Itu tengah calon jalan pindah, itu pasti ada kesulitan lah. itu Gitu. calon istri Mas Abed itu smart itu. Istri sibuk dokter gigi dong sekarang, praktek. Ya, dia dokter gigi, kebetulan spesialis gigi anak, ya sekarang praktek di rumah sama di rumah sakit. Oh, di Jogja ya. Iya, di Jogja. Masih ingat nggak IPK terakhir berapa Mas Abed? 3,23. Masih lebih tinggi dari Visto. Emang IPK aku berapa? Oke, ini udah hampir 1 jam lebih ya. Artinya apa? Kita mulai. Gimana terakhir Mas Abed ya? Kan Mas Abed ini wirausaha, tentunya Ya, ide-ide ataupun angan-angan ataupun apapun itu pasti kan lebih lebih orisinal lah ya dibandingkan kita-kita yang kerja yang diikat kayak gak gini gitu kan. juga, sama aja. Enggak, ini kan Mas Abed belum pernah kerja. Kita kan yang kerja. Kita begitu begitu digaji itu begitu digaji itu ikatannya luar biasa, nggak bisa bergerak. Kita bisa berpikir bebas kalau sudah di rumah. Kalau di kantor nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kontrak gitu kan. Dulu kan waktu waktu apa ya? Kita kan pernah online ya kalau nggak salah ya. Ada dulu Adi, Mas Abed sharing lah ya, Wati kayaknya sharing. Oh ya, Dulu Mas Abed, awal-awal ya pandemi ya kan? kalau nggak salah waktu itu ya. Betul. Buka Iya, puasa iya. apa Ya, apalah waktu itu kan. ya betul. Itu kan sempat sharing ya, saya ngikutin lah dari Mas Abed tuh punya misi-misi bagus lah ya, misi sosial kalau nggak salah itu berupa apa saya lupa ya. Nanti tolong itu perkembangannya sejauh mana sampai sekarang dan apakah ada hal-hal yang mungkin sedang dan akan mau dilakukan gitu kan. Mungkin sekarang sudah settle dengan wirausahanya ya. Mungkin kayak Yuda kemarin juga kan terakhir sebelum Mas Abed kan Yuda. Yuda kan juga Oh ya, proyek-proyeknya juga lumayan lah ya. Dia karyawan juga lumayan tapi ya.
Bedanya juga ada karyawannya, saya nggak tahu Mas Albert ada karyawannya nggak ya? Saya ada tim kecil sih, saya programmer 2 yang ikut saya. Oh, berarti udah gaji orang kan? Iya, Iya. digaji orang juga. Nah, kalau juga 19 kemarin terakhir. Wah ya, Yang dia terakhir. dia hebat lah dia. Sering Oh sering ya, anu nggak kerja sama nggak sama Yuda? enggak, Kolaborasi. kebetulan enggak. Ya, Kebetulan enggak. beda anu ya, Jadi Beda karena masalah. ya bidangnya agak beda sama saya. bidangnya beda. Ya. Emang Mas Albert fokusnya di bidang apa sih kalau boleh tahu? Oh, saya lebih banyak di aplikasi yang menyangkut data kesehatan. Oh, Jadi spesifik data kesehatan ya. saya bikin aplikasi untuk klinik, untuk dokter yang praktek pribadi, kemudian untuk puskesmas. Saya bikin seperti itu. Wah, bagus. Ya. Berarti prakteknya istri dibuatin aplikasi Mas Albert dong? Ah, betul. Nah, itu salah satu titik awal saya sebetulnya. Jadi ini kalau namanya apa istilahnya Mas Takung itu ya gini. Jadi saya tuh waktu kerja kontrak di Caltex itu kebetulan kami di sana mengerjakan aplikasi untuk rumah sakit juga. Nah, kemudian pulang dari sana apa istri kemudian lulus praktek, ya dia ngomongnya gini. Ya katanya suaminya programmer ya, masa istrinya praktek nggak ada aplikasinya. Ya udah, saya buatkan. Tapi memang waktu itu saya udah mulai bikin Udah bisa. aplikasi untuk dokter memang. Karena saya melihat apa ya? Gini, kadang kita tuh melihatnya gini ya. Kita fokus pada segmen yang besar yang kelihatan. Bikin aplikasi untuk data kesehatan buat apa? Oh, untuk rumah sakit. Nah, rumah sakitnya Rumah pengennya yang sakit. gede kan gitu. Tapi sebetulnya ada segmen yang jarang disentuh orang. Jadi seperti misalnya untuk dokter yang praktek sendiri di rumah. Itu kan dia juga mengelola data sebetulnya. Tapi selama ini sampai waktu itu ya lah ya. Itu nggak ada yang mensupport mereka masuk ke apa segmen mereka. Nah, saya mulai bikin itu. Penggunanya sempat sampai 100 lebih dokter lah dari banyak tempat. Saya nggak pernah ketemu karena ketemunya online. Nah itu mereka pakai. Nah terus ya di Itu satu titik yaitu konsep-konsepnya kayak Halodoc ya? wah belum Mas Jai karena gini saya mulai itu kan mungkin 2005 ya sekitar itu. Itu internet kan belum sedikdaya sekarang, belum seluas sekarang. Iya, iya, iya. Jadi dokter itu masih banyak yang pakai kertas di ruang prakteknya. Jadi waktu itu target saya bagaimana mereka kalau mau cari data itu lebih mudah. Lebih gampang. Karena daripada nyari di kertas, kertas kalau udah banyak banget pasiennya itu sampai satu ruangan sendiri. Nah ini kalau dipindah ke aplikasi kan ringkas jadi satu komputer gitu. Oh, Laptop ini itu lebih ke belum marak database ya? juga waktu itu. Betul, betul. Iya. Oh, Ya Waktu itu, itu lebih ke komputerisasi ya, belum belum ya, betul. belum belum digitalisasi, belum komputerisasi, kayak belum sekarang. digitalisasi. Ya. Ya, Kalau sekarang kan ya seperti itu. digitalisasi. Jadi Kalau saya sekarang apa? Tetap masih mainnya itu di kan? bidang seperti itu. Saya Sekarang masih juga masih main itu. untuk klinik masih, untuk dokter praktek masih, untuk puskesmas masih. Nah, puskesmas ini saya kerjasama dengan kakak kelas kita ini, Mas Raharjo 91. Jadi dia ngajak saya waktu itu 2008 ya, untuk bikin aplikasi untuk puskesmas. Dia sudah menginisiasi bikin dulu lebih sederhana, kemudian saya diajak untuk mengupgrade gitu waktu itu. Ya sampai sekarang itu masih berjalan. Kita punya pengguna di puskesmas mungkin 400-an mungkin ya. Seperti itu. Jadi saya bergeraknya di bidang seperti itu. Iya, iya, Terus iya. ada lain-lain yang mungkin yang mau dicapai Mas Albert sekarang. Kalau dalam lingkup pekerjaan sebetulnya tantangan di dunia data kesehatan saat ini itu kan masalah integrasi data.
Saat ini data itu masih terpisah-pisah. Misalnya Mas J periksa ke klinik A gitu ya, diperiksa terus dia kan mungkin udah punya aplikasi untuk nyimpan datanya. Tapi besoknya pergi ke klinik B. Nah, yang klinik B kan nggak bisa baca datanya klinik A. Jadi nggak tahu kan riwayatnya sebelumnya pernah disuntik apa, dikasih obat apa, nggak tahu. Nah, jadi sekarang yang sedang ramai dibahas sebetulnya sudah sejak 10 tahun terakhir sih. Itu integrasi data kesehatan. Nah, harapan saya sebagai pelaku usaha di bidang itu, saya berharap itu bisa terwujud karena itu nggak mungkin dari kita vendor swasta aja nggak mungkin karena butuh kebijakan pemerintah yang sesuai juga. Nah, saya punya harapan itu bisa terwujud lah integrasi data di mana setiap warga itu punya database yang dia juga punya akses sendiri. Itu kalau di dunia pekerjaan. Kalau pribadi sih apa ya? Saya selama ini nggak terbiasa punya angan-angan yang apa ya, muluk-muluk yang jauh. Ini Nggak, harusnya ya, itu nggak enggak. berusaha sharing ilmu Mas Albert ini kan. Ilmu informatika itu kan lebih kompleks ya buat untuk orang apa Ya, anak-anak itu kan. Nggak, kalau Mas Tarsimen kemarin tuh dia bikin apa ya, kayak TPS ya, Toyota Production System, tapi dibuat kartun, dibuat itu lebih gampang dipahami untuk anak-anak. Jadi mereka tuh bisa aware. Bisa nggak itu ya, informatika itu ya aplikasi apapun itulah yang dibuat Mas Albert di apa disimulasikan dengan yang simple dan anak-anak gampang paham. Jadi bisa memicu ya, anak-anak untuk tertarik gitu. ya, Entah itu sosial, entah itu apa nggak tahu lah, itu bisa dikerjasamakan lah itu kan, kita nggak tahu. ya. Nah, ini saya jadi ingat sama sharing saya yang tadi Mas J singgung tadi. Waktu itu sebetulnya saya malah ceritanya gini sih. Saya memang bekerja di bidang informatika ya. Kita ngurusi dunia digital gini. Tapi apa ya? Menurut saya kok berbahaya juga kalau kita tuh terlalu over di apa digitalkan ini. Jadi anak-anak dikenalkan ya perlu. Saya sendiri juga beberapa kali diajak teman untuk ngisi kelas mengenalkan pemrograman ke anak-anak yang kemarin saya sempat share ke grup juga itu. Saya juga diminta seperti itu. Tapi kalau menurut saya kok malah malah secukupnya saja. Jadi anak-anak dikenalkan ke dunia Iya, digital itu secukupnya saja karena kita tuh malah belakangan ini jadi kurang manusiawi sebetulnya. Kita terlalu sibuk dengan semuanya didigitalkan, kita malah kurang manusiawi. Jadi ya saya sebenarnya malah nggak sebenarnya pengen. semua ya sebenarnya itu sesuatu yang baru tuh selalu apa ya, bermata pisau, berdua mata pisau, dua mata pisau lah ya. Ya, Bisa bisa membunuhmu, bisa ya, menguntungkanmu lah kasarnya gitu ya. ya, Tergantung ya, kan kembali ke pribadi masing-masing. Tapi perkenalan tuh penting menurut betul. saya karena kenal aja belum pernah terus langsung belajar di situ kan kita nggak tahu tren kan. Sekarang pemerintah itu lagi menggaungkan namanya industri 4.0. Ini ngomong industri Mas Ya, Mas Abad. Semua proses manufacturing sekarang didigitalkan semua. Kita kalau line stop itu, WA itu bisa masuk. Lalu di rumah ini nggak bisa tenang juga. Mesin stop gitu kan. Rata-rata mesin itu berjalan 24 jam ya, stop. Dia pulang kantor, tiba-tiba jam 12 ada WA masuk. WA masuk nggak direspon dalam 1 menit, itu lari ke atasannya. Dari mulai foreman, section head, ya, manager, GM sampai direktur, itu tahu semua berjenjang. Selisihnya cuma 1 menit. Jadi begitu sampai ke direktur semua diteleponin, geger pasti kan gitu. Jadi semua udah diarahkan ke sana. Mengurang, ya kalau kembali ke manusiawi saya setuju lah. Semuanya yang otomatis dan digital itu pasti nggak manusiawi karena mengurangi pekerjaan manusia. Sebenarnya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan sebenarnya. Itu tergantung kita memaknainya aja sebenarnya gitu. Ya, tapi itu nggak gini bisa Mas. nggak bisa dihilangkan. Oh ya, enggak, saya tidak mengajak untuk menghilangkan atau menghindari, enggak. Cuman apa ya? Gini, saya kan kebetulan banyak bersinggungan dengan teman-teman di daerah di luar Jawa. Saya punya
Tadi puskesmas juga banyak pengguna kami yang di luar Jawa, kemudian saya punya produk lain aplikasi buat lab itu juga kebetulan penggunanya di luar Jawa. Kalau kita mungkin di Jawa, terlebih mungkin di kota besar tuh setiap detik itu kita berhubungan dengan IT itu berhubungan. Tapi kenyataannya nggak begitu buat teman-teman kita di luar sana itu. di luar Jawa. Jadi nggak mudah. Kita mungkin misalnya gini ya, tadi saya ngomong integrasi data itu kan gampang, tinggal disambungkan aja. Ya tapi ada pulau yang memang belum tersambung internet, misalnya listrik aja masih terbatas. Nah ini bagaimana? Maksudnya kita jangan lantas memacu diri sendiri lebih cepat, lantas meninggalkan mereka gitu. Karena kita punya banyak teman yang ada di sana. Kita harus cari solusi juga untuk mereka, bukan untuk mengabaikan atau menghindari teknologi, bukan, tapi bagaimana supaya teknologi ini juga ramah untuk mereka. Mereka juga bisa ikut mencicipi lah dengan keterbatasan yang ada. Bahasa simpelnya gini lah, yang sudah kenal silahkan dilanjutkan apa tidak, yang belum kenal ditarik untuk kenal, selanjutnya juga terserah Anda kan gitu, sebenarnya kan gitu ya. Ya gini, sentuhan manusianya itu kan kadang kurang ya. Kalau kemarin Mas Firman sempat cerita jasa ojek online itu kita kan tinggal pakai aja, maksudnya panggil mau kemana gitu kan. Ya udah, tapi interaksinya jadi minimal. Kemudian kita juga kurang sadar mereka bekerjanya seperti apa. Nah, jangan sampai itu kemudian yang meluas yang seperti itu kan gitu. Itu sih kalau saya itu. Jadi mengenalkan ya, anak saya juga saya kenalin ke teknologi robotik segala macam. Tapi itu bukan satu-satunya, ada hal lain, ada banyak hal lain untuk Lebih ke kita lihat rohani juga. lah, rohani juga harus dikuatin. Rohani ya, tapi bukan hanya itu. Gini Mas Jay, kalau kemarin kapan itu kan kita sempat lihat betapa orang tuh bisa bercakap-cakap dengan mesin. Sempat ada rame engineer Google itu. Nah, kalau mesin itu sudah menyerupai manusia lah. Kalau manusia ikut menyerupai jadi mesin itu kan malah jadi gimana ya kita. Nah, artinya kita justru harus semakin menjadi manusia ya. Kita kenal musik, kita punya relasi yang baik dengan teman-teman kita. Jangan sampai kemudian itu juga nanti terambil oleh mesin gitu. Ini justru saya karena banyak bersinggungan dengan dunia IT, ya nggak tahu, saya punya pandangan seperti itu. Ya, kembalinya ke manusia semua sih. Cuma terjadi karena manusia melakukan itu gitu kan sebenarnya. Kita nggak bisa kontrol, itu cuma bisa ngerem aja sebenarnya untuk kita. Gitu. Tapi ya ini menarik sih kalau dari aku sih, kalau karena Mas Albert ini kan berkecimpungnya di dunia IT dan punya pandangan seperti itu sih, jadi menurut aku jadi masuk akal sih. Iya, make sense. Jadi make sense. iya, karena semakin dalam itu. Bener, karena kita kan sebagai orang awam kebanyakan pengennya sekarang semuanya serba digital, semuanya serba pakai teknologi dan sebagainya gitu. Tapi mungkin karena Mas Albert ini sehari-harinya makanannya itu gitu kan, berkecimpung di dunia itu, ya jadi mungkin bisa lebih memahami. Tapi menurut nggak bisa dipungkiri, Fis. Contoh ya, misalnya kemarin kita ngobrol sama Suroso, bapaknya dikasih HP aja nggak mau nyentuh. Ya kan? Artinya dengan perkembangan pun orang punya masanya sendiri-sendiri. Zaman kita, zaman transisi, ya kan? Zaman kita zaman transisi, teknologi lagi booming. Jadi kita terpaksa beradaptasi gitu kan. Nah, anak-anak kita itu bukan beradaptasi, tapi dia user langsung. Nggak perlu ada pemrograman, hasilnya langsung dipakai. Itu yang membuat kadang-kadang anak-anak jadi berlebihan gitu loh. Iya, makanya. Tinggal pakai aja kok. Makanya kan tadi pesannya yaitu supaya jangan lupa diri kita itu siapa. Manusianya kan. Iya kan. Dan ya itu memang penting sih. Apalagi ke depan. Jangan lupa pacaran ya maksudnya. Nah, itu jangan wacana terus kan. Jangan wacana terus kayak pistol. Albert menang pacarannya kayak sama lu ya. Oke lah. Sudah sejam nih. Ya, siap.
Mungkin obrolannya terakhir Mas Albert ada yang mau disampaikan terakhir? Apa ya? Nggak ada lah. Ya, ya gini. Saya merasa senang diundang seperti ini. Saya apa ya? Senang karena gini. Saya juga bisa cerita apa yang selama ini saya alami, maksudnya saya jalani. Kemudian saya juga bisa mendengar cerita dari teman-teman yang selama ini saya juga nggak tahu. Ternyata pengalamannya juga sangat-sangat menarik. Gitu. Seru. Ya, nah sebetulnya mungkin tidak hanya harus, bukan harus ya, maksudnya harapannya mungkin bukan hanya sekedar supaya bisa berkolaborasi, tapi setidaknya kita bisa memperkaya, mungkin bukan di antara kita, tapi siapapun yang mendengar obrolan kita itu terus kemudian, oh iya ya, ada sesuatu yang mungkin bisa diterima gitu. Ya, ya itu harapan kita harapannya itu. bisa menginspirasi lah ya, Iya. menginspirasi orang lain lah ya untuk menjadi hal yang baik lagi, lebih baik Ya. lagi lah gitu kira-kira ya. Iya. Oke, nanti kalau ada kesempatan apa ini jadi dokumentasi kita, jadi milik publik, apapun itu akan jadi dokumentasi bersama. Ya semoga ini bisa menginspirasi, membuat teman-teman yang nggak kenal Mas Albert jadi kenal Mas Albert. Teman kuliah sendiri aja mungkin belum kenal ya kan. Selama Mas Albert ya apa? selama kuliah ya, mungkin ini nggak pernah bisa bergaul dekat kan. ngobrol. Mudah-mudahan sekarang malah dengan mendengar. Tapi saya nggak tahu ya, Mas Albert itu ngomongnya itu kayak bahasa pemrograman. Alon, Bahasa pelan, pemrograman. gitu. Ya, cocoknya masuk di informatika bener. Ngomongnya kan orang dipikir itu kayak bahasa pemrograman. Apa? 1 0 0 1 0 gitu kan gitu. Polanya baca itu. Jadi nggak salah kalau masuk Nggak salah informatika. benar-benar. Tapi ya terima kasih lah udah mau sharing ya Mas Albert. Ceritanya sangat Ya, menarik terima kasih sudah dan diundang juga. iya, dan sangat menarik dan banyak hal-hal yang kita belum tahu tentunya sekarang jadi tahu tentang Mas Albert, terus Ya. sharing juga tentang pengalaman dari sekolah, kuliah, kemudian kerja. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil dari cerita Mas Albert pada episode kali ini. Ya. Ya. Dari kita cukup sekian, kita doakan, saling mendoakan sukses dan sehat semuanya ya. Amin. Semua Salam buat sehat keluarga dan Mas Salam buat Albert. Ya, keluarga, terima sehat-sehat. Kita Ya, akhiri, sehat-sehat semuanya. kita akhiri podcast hari ini, kesempatan ini, sehat semuanya. Ya. Terima kasih, saya Saya J. Visto, jangan lupa subscribe, komen, dan like podcast ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng, teng teng gitu. Oke. Thank you Oke, ya terima semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu.